Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Orang-orang yang menzalimi HRS akan jadi gila. Orang-orang yang termasuk para pejabat di negeri ini yang ikut menzalimi Habib Rizik Syihab atau HRS akan jadi gila. Gila dalam arti kebijakan tidak masuk akal dan ditertawakan rakyat. Pada dasarnya orang-orang yang telah dan juga turut menzalimi HRS akan menjadi gila. Begitu kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi Suara Nasional pada Sabtu 21 Agustus yang lalu. Menurut Damai, rakyat pun tertawa ketika mural yang isinya mengkritik penguasa dihapus dengan alasan tanpa izin. Pemerintah terlihat kebingungan sendiri dan menjadi bahan tertawaan rakyat. Begitu jelasnya. Pejabat juga menjadi gila terhadap korupsi sampai koruptor Joko Chandra mendapat remisi 2 bulan di HUT ke-76 kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga ia mengatakan para pejabat yang merancang menzalimi HRS akan mengalami kegilaan dalam arti harus dimasukkan rumah sakit jiwa. Keadilan akan menemukan jalannya sendiri, begitu pungkasnya. Banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ngajak orang, dia selalu ngajak orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Ya. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak rame-rame. Silakan. Viralkan. Tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Dibukakan pintu neraka, ada tempatnya di dalam neraka. Dia ketakutan. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, jangan cemas, jangan kamu takut. Memang tempat ini telah tertulis atas namamu. Maka saya katakan, Rizik itu ketetesan darah Khawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti, bahkan membunuh Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kamu pikir ini dosanya kecil, wa tahsabunahu hayyina. Kamu pikir ini dosanya kecil, wa huwa indallahi azim. Padahal dosa ini di sisi Allah adalah sangat besar. Wa huwa indallahi azim. Jadi menyebar fitnah bukan dosa kecil, tapi dosa yang sangat azim. Semoga para pendukung dan simpatisannya yang kemarin nginjek-injek gambar Habib Rizik cepat nyusul ke alam bakaan. Semoga Habib Rizik sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, amin, amin. Buset. Amin, amin. Malah doa Habib Rizik, amin, dapat balasan. Nah tuh, Habib Rizik yang didoakan. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat afiat, amin. Terungkap, Jaksa Nanang yang meninggal pernah sebut gelar Imam Besar Habib Rizik sebagai isapan jempol belaka. Koordinator Jaksa Penuntut Umum atau JPU terdakwa Habib Rizik dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, yakni Nanang Gunaryanto, meninggal dunia pada Jumat yang lalu 16 Juli 2021. Kabar duka itu disampaikan oleh Kejaksaan RI lewat akun Instagram @kejaksaan.ri. Almarhum meninggal dunia pada 16 Juli, Jumat 6 pagi di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Bunyi pengumuman Kejaksaan RI seperti yang dilihat pada Sabtu 17 Juli. Dalam informasi tersebut juga tidak disebutkan penyebab meninggalnya Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung itu. Pihak Kejaksaan berharap Nanang diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan iman. Begitu bunyi pengumuman tersebut.
Nanang merupakan bagian dari tim jaksa penuntut umum atau JPU dalam kasus Habib Rizik. Seperti diketahui, salah satu poin dalam replik yang dibacakan JPU adalah menyinggung perilaku dan akhlak Habib Rizik yang tidak mencerminkan sebagai imam besar. Replik yang dibacakan salah satu jaksa itu juga dinilai gelar imam besar pada Habib Rizik hanya isapan jempol belaka. Nanang juga sempat saling menyindir dengan Habib Rizik. Dilansir melalui Tempo.co, dalam persidangan Habib Rizik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nanang beberapa bulan lalu sempat terlibat saling sindir dengan Habib Rizik. Di antaranya saat Habib Rizik menuding Nanang dan JPU lainnya telah melakukan penghinaan terhadap saksi ahli dan di mana pihaknya hadirkan karena menolak keterangan. Dalam tanggapannya atas pledoi itu, Nanang membantah tudingan penghinaan dan menyebut Habib Rizik telah melakukan manipulasi fakta. Terdakwa hanya menggiring opini, menyesatkan dan menutupi tindak pidana terdakwa, ujar Nanang saat itu. Dalam kesempatan yang lain, Nanang juga menjawab tudingan kubu Habib Rizik yang menyebut JPU tidak menerapkan prinsip equality before the law. Sebab saat itu Habib Rizik memprotes tidak ada perkara pelanggaran protokol kesehatan yang disidangkan di pengadilan selain kasusnya. Saat itu Nanang menjelaskan kejaksaan memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, ada pula kondisi suatu perkara tidak dapat dilanjutkan karena unsurnya tidak memenuhi. Dalam perkara tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Nanang mengklaim pihaknya telah mendapatkan fakta bahwa Habib Rizik Syihab telah memenuhi unsur pidana sehingga kasusnya dapat disidangkan. Jadi, asas equality before the law tidak bisa dilakukan secara rigid karena ada asas-asas lain yang bertujuan mencapai keadilan. Demikian katanya. Salah satu jaksa yang menuntut Habib Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umi meninggal dunia. Kabar duka datang dari Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung Nanang Gunaryanto yang meninggal dunia pada Jumat 16 Juli sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Nanang Gunaryanto diketahui sebagai salah satu anggota jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik Syihab dan juga menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes Rumah Sakit Umi. Kabar meninggalnya sang jaksa disampaikan di akun Instagram @kejaksaan_ri. Jaksa Agung RI beserta jajaran menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiaksa hebat Nanang Gunaryanto SHMH, Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung. Ujar akun tersebut dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat. Nanang Gunaryanto sendiri meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada Jumat 16 Juli. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Baik keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan kekuatan iman. Tutur akun Kejaksaan RI menambahkan. Untuk diketahui, Nanang Gunaryanto sendiri merupakan salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Habib Rizik Syihab dan juga Habib Hanif Alatas atas penyebaran kasus berita bohong swab tes Rumah Sakit Umi.